Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1, tepatnya di depan ruang Komisi 6 DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan dari program Koperasi Merah Putih, yang mana memiliki target 80.000 unit di seluruh Indonesia. Di mana program ini pemirsa diharapkan dapat mendorong gerakan ekonomi rakyat untuk diharapkan juga menjadi koperasi yang mampu mengentaskan kemiskinan. Dan untuk lebih dalam pemirsa, kita akan kulik dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Nurdin Khalid. Bapak, gimana Pak sebenarnya dari skema Koperasi Merah Putih ini? Ya, jadi insan-insan Koperasi Indonesia kita patut bersyukur dan tentu berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang pembentukan koperasi desa Koperasi Merah Putih. Nah, ini adalah merupakan daripada penjabaran program implementasi daripada pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Ini kesempatan bagi Koperasi Indonesia untuk menjadi pelaku ekonomi dominan, atau menurut Bung Hatta adalah koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Oleh karena itu, tentu harapan kami bahwa dari skim-skim yang telah disiapkan atau program disiapkan oleh pemerintah itu harus betul dikawal dengan tetap berpatokan kepada prinsip-prinsip jati diri koperasi. Tetap harus menganut nilai-nilai universal daripada prinsip koperasi, di mana koperasi itu adalah ada nilai kesetaraan, ada nilai demokrasi, ada kemandirian, dan yang paling penting adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Itulah kemudian kita mengapresiasi betul program Bapak Presiden tentang pembentukan koperasi ini, karena lewat koperasi inilah kemudian kita bisa mensejahterakan seluruh masyarakat. Bukan kesejahteraan orang per orang, tapi dengan catatan bahwa betul-betul Koperasi Merah Putih harus menjadi pelaku ekonomi di desa. Jangan kita, saya mengingatkan bahwa jangan kita mengulang daripada kesalahan pembinaan yang terjadi ketika koperasi desa di zaman Orde Baru. Waktu itu ini juga dengan impres, saya kira Presiden Soeharto waktu itu juga cita-citanya, mimpinya juga sangat bagus ya, menjadikan koperasi sebagai pelaku ekonomi. Tapi kemudian karena pelaksananya adalah instruktif, maka KUD itu hanya berhasil menjadi stabilitas harga pangan, stabilitas harga khususnya gabah beras, kemudian menciptakan Indonesia swasembada beras di tahun 88. Tapi kemudian gagal menjadi pelaku ekonomi, sehingga ketika reformasi terjadi, KUD itu sudah ada dan tiada, itu kira-kira. Nah, ini tidak boleh terulang. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan bahwa pendekatan pembinaan khususnya di bidang usaha harus pendekatan pada alokasi ekonomi, bukan pendekatannya pada modal. Kenapa? Karena dengan alokasi ekonomi diberikan kepada Koperasi Merah Putih, maka modal akan pasti mengikut. Artinya bahwa ketika ada alokasi ekonomi kepada Koperasi Merah Putih, maka pasti seluruh perbankan maupun non-bank akan tertarik untuk membiayai. Karena pendekatannya pada alokasi ekonomi dengan tetap memperhatikan daripada efisiensi tadi, tetap memperhatikan kepada kelayakan usaha yang berorientasi kepada keuntungan yang bisa mensejahterakan masyarakat desa. Lantas bagaimana dengan mekanisme konkret dari untuk menjamin koperasi ini sebagai gerakan yang benar-benar dari bottom up, gerakan kesejahteraan atau ekonomi dari rakyat sendiri? Nah, jadi yang pertama sebenarnya adalah potensi daripada di desa tersebut. Yang kedua, apa yang menjadi kebutuhan dasar, apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari daripada masyarakat desa itu. Nah, tentu misalnya potensinya, kalau potensinya pangan, nah maka pemerintah harus memberikan alokasi ekonomi di bidang pangan. Kemudian bank membiayai daripada pengadaan pangan tersebut. Kemudian di daerah itu diperlukan misalnya distribusi 9 bahan pokok. Maka berikanlah kepercayaan kepada Koperasi Merah Putih untuk mendistribusikan seluruh kebutuhan seluruh 9 bahan pokok. Sehingga perusahaan kita baik dari BUMN maupun dari swasta itu harus berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Dengan demikian maka mekanisme ini akan membuat daripada koperasi ini betul-betul menjadi pelaku ekonomi dominan di desa. Terakhir Pak, terkait dengan langkah konkret ke depan dalam mengawal program ini Pak. Ya, jadi saya kira dan antara sekarang yang diberi kewenangan oleh negara menjadi holding daripada seluruh BUMN baik dari investasi maupun personal, ini harus betul-betul juga ikut berperan secara maksimal di dalam mengawal program-program
yang diberikan kepada koperasi Merah Putih. Tidak bisa kita seperti yang dulu lagi, ya. Nah, oleh karena itu harus dibuat betul-betul skema di mana pelaksana koperasi tidak merasa bahwa ini bantuan. Tapi adalah sebuah program yang pendekatannya tetap harus personal, pendekatannya tetap harus kelas usaha, berorientasi kepada menciptakan hasil yang bisa mesejahterakan masyarakat desa. Nah, itu kemudian tentu DPR juga harus memberikan pengawasan maksimal. Nah, yang paling penting adalah peranan Menteri Koperasi dengan seluruh jajaran dinas koperasi sampai kabupaten kota. Nah, Kementerian Koperasi harus betul-betul konsen dan fokus di dalam pertama penyiapan sumber daya manusia. Yang kedua, kemampuan daripada para pengelola secara profesional. Ya, yang ketiga, pengawasan soal penggunaan anggaran, penggunaan modal sesuai dengan kelihatan usaha. Dengan demikian maka ini betul-betul bisa dikawal. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Nurdin Khalid. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.